Nah, antum baru hijrah, wajar kalau diuji. Wajar, bukan wajar. Harus. Kalau nggak Mau naik itu kan harus ujian dulu. kalau nggak diuji, ya Gimana mau naik? gimana mau naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Alhamdulillah, kita udah sampai di Ajib Kitchen, makanan Arab nomor 1 di kota Lampung. Wih, Masya Allah, rame banget nih, banyak-banyak mobil. Yuk kita masuk yuk. Ya, Alhamdulillah, ini kondisi dalamnya. Yuk, kita sama-sama cari tahu siapa ownernya. Kita udah ketemu, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Jangan di skip-skip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat AMDK, kembali lagi nih bersama Bang Rio nih, putra AMDK. Alhamdulillah Sobat AMDK, di depan saya ini sudah ada salah satu anak muda yang sangat menginspirasi nih. Kenapa Masya bisa Allah, dibilang tabarak inspirasi nih? Karena beliau adalah salah satu ketua REI Syariah. Lampung. REI Lampung ya? Iya. Masya Allah. REI itu apa? Real Estate Indonesia. Jadi beliau ini Syariah. yang syariahnya. Subhanallah. Tapi beliau, walaupun beliau masih muda, tapi sudah menjadi ketua Real Estate Indonesia. Dan bukan itu saja. Real Estate Indonesia Syariah Lampung. Lampung. Jangan sampai lupa ada syariahnya nih. Ya. Namun beliau juga punya tempat makan. Nah, Masya Allah. yang saat ini kita sedang berada di sini nih. Nama tempat makannya apa nih? Ajib Kitchen. Ajib. Oh iya, astagfirullahaladzim, saya sampai lupa, belum kenalan kita. Belum kenal. Namanya siapa nih? Dodi Siapa nih? Dodi Hartanto. Dodi Hartanto, Mas Dodi Hartanto. Subhanallah, beliau ini adalah owner Ajib. Nah, yang saat ini sedang kita duduki nih saat ini. Kalau boleh tahu nih Mas, Iya. kalau saya lihat ini, subhanallah nih, suasananya, wah, cakep banget nih. Masya Allah, tabarak Anak Allah. muda banget gitu kan. Keluarga banget ya. Iya, keluarga banget gitu. Wah, cocok banget untuk anak-anak muda yang ingin upload Instagram, ya kan, story, ini luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan saya, biasanya tempat-tempat kayak gini itu rame dengan musik, kemudian banyak orang pacaran, merokok dan lain-lain. Tapi ini saya lihat nih suasananya nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah. bisa gitu loh? Kok bisa? Allah yang menggerakkan hati mereka ke sini. Itu memang dibuat konsepnya seperti itu, diumumin yang pacaran nggak boleh ke sini atau Oh ya enggak. Dengan sendirinya. Emang Ajib Kitchen ini alhamdulillah berawal dari sebenarnya istri saya punya resep menu masakan Arab. Alhamdulillah nasi kapsa kita nomor 1 di Lampung, insya Allah. Oh gitu? Iya. Masya Allah. Jadi wajib ke sini karena nasi kapsa kita insya Allah nomor 1 di Lampung. Dan olahan kambingnya juga nomor 1 di Lampung. Turki yang lihat tadi tuh. Turki, ya. Masya Allah. Tapi resep istri. Resep istri. Masya Allah. Jadi ya berkah. Ini dibangun saya sama istri sebenarnya lo restoran ini. Emang konsepnya keluarga ya, lebih ke restoran keluarga yang tidak milih-milih muslim atau enggak, tapi Masya Allah semenjak di Ajib Kitchen ini emang keluarga yang datang pun Masya Allah dengan tersendirinya pun mungkin salah satu yang restoran yang karyawannya pakai niqab ya cuman di Sini ya? Sini. Ya, tadi saya juga kaget melihat, wah ini kasirnya Iya. pakai cadar semua. Masya Allah. Kita coba terapkan ya belajar menerapkan berproses mana yang bisa kita sanggupi secara syar'i ya kita laksanakan. Karena gitu kan aja. biasanya di tempat-tempat kayak gini kan yang salah satu menjualnya itu kan pelayannya. Iya. Pelayannya kalau yang cakep-cakep. Ini kok pelayan ditutupin ya? Ini pelayan ditutupin nih. Keren. Iya. Itu Iya sih. enggak, terus
nggak takut ini po, maksudnya pelanggan nanti jadi sedikit yang datang. Pernah nggak sih ada rasa takut seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Karena saya keluarga semua ya, keluarga saya, istri, anak-anak atau ayah, semua keluarga punya prinsip dunia itu nggak usah dipikirin, pikirin aja akhiratnya, nanti dunianya datang sendiri gitu. Keren. Aja, udah gitu aja. Masya Allah. Jadi kalau mikirin dunia ya, ya, apalagi duit nggak ada habisnya lah ya. Deketin aja yang punya semua, udah gitu aja. Usaha Allah berarti ya, nanti ya insya Allah ya datangnya. Kayak ini banyak yang bilang nggak ada musiknya, ya malam minggu ya Mas ya, tapi alhamdulillah bisa dilihat, alhamdulillah banyak keluarga happy. Malam Ahad ya? Malam Ahad. Malam Ahad nggak ada musik tapi tetap rame ya? Alhamdulillah. Itu apa? Kan mau makan. Makan bukan main. Apa dari awal memang nggak ada musik atau memang ketika saya dengar juga ya, ternyata Mas Dodi ini adalah putra dari Pak Ihsan Haryanto yang ada di episode sebelumnya yang mana Pak Ihsan bercerita bahwasannya ketika beliau di umur berapa ya tadi menyerahkan semua bisnisnya kepada anaknya, yaitu ke Mas Dodi. Benar seperti Mas ya? Mengamanahkan. Jadi beliau berat hanya di pundak ini bener amanah ini. Pantes badan antum gede harus kuat makanya anak. Amanah ini semua. Masya Allah. Nah ini nih orangnya nih. Masya Allah. Itu benar Mas ya? Alhamdulillah iya. Masya Allah saya diamanahin sih sebenarnya sama ayah buat menjalankan. Ya, pertama sih ada Indah Sejahtera Go Presiden ya. Indah Sejahtera Land to perumahan Islamic Real Estate pertama di Bandar Lampung yang alhamdulillah bimbingan dari Sadiano juga. Kita hijrah ke syariah, semua sistemnya syariah, termasuk bisnis-bisnis lainnya pun kita giring buat ke syariah. Berproses tapi tentu saja kayak banyak kekurangan kami. Yang bisa ngeliat kekurangan kan bukan kami, pasti orang yang lebih paham dari kami. Makanya senang kalau kesini kedatangan satu saat ini ngelihat ini nggak bener nih. Oh alhamdulillah, Anda kira ini bener soalnya gitu. Jadi ketika ada yang nggak bener malah seneng ya? Malah seneng. Karena ditunjukin, loh bahaya loh ketika samanya kayak kita kan belum berilmu ya. Ketemu sama orang yang berilmu dikasih tahu kalau ini nggak bener ya seneng dong, daripada kita terjebak sama udah bener padahal nggak bener, bahaya. Ya. Karena kan banyak nih Mas, apalagi Mas masih muda ya kan. Ketika dikasih tahu malah bemper. Wah masa sih Sat? Nah, tergantung visinya tadi sih. Berarti kuncinya di visinya itu ya. Visinya mau duniawi mau duit ya. Dia nih apa mau surga neraka, udah gitu aja. Jadi ini sobat AMDK, jadi walaupun kita berbisnis yang memang mengharapkan keuntungan dunia, namun visi kita ini dilihat apakah hanya mencari keuntungan tadi, betul, materi saja, atau visinya ini menuju kepada surga ataupun neraka. Tapi ini berdasarkan pengalaman, betul. Sebelumnya ini bukan ajib namanya. Saya franchise sama sebuah franchise ya, makanan. Itu dunia bener, asli dunia. Diisi jrot di awal. Wah, Masya Allah ya. Habis itu nggak ada keberkahannya. Anak sakit, ya. Keluarga nggak harmoni, ya macam-macam lah. Ribut, duit banyak. Karena rame. Masya Allah. Akhirnya ya sadar gitu, maksudnya ya ayah sih, terutama ayah yang selalu bilang ke saya, kamu nyari apa? Nyari kalau bisnis itu bukan soal untung rugi, karena rezeki itu sudah ditetapin sama Allah. Kita cuma disuruh buat usaha aja, tapi usahanya sesuai syariat. Kalau kamu sesuai syariat, berarti kamu berbisnisnya sama Allah. Kalau bisnis sama Allah, Allah pasti kasih semuanya. Gitu aja sudah. Masya Allah. Allah kasih semuanya. Kalaupun Allah nggak kasih, berarti itu pasti ada kebaikannya buat kamu, buat pelajaran, buat kehidupan kamu di depannya. Gitu. Itu saya alamin betul. Itu saya alamin bener. Jadi ibarat kata ya, megang duit nggak mau megang duit udah sama aja, udah biasa aja gitu. tapi Mas, apakah Mas bisa seperti ini itu karena memang orang tua yang telah hijrah, atau Mas bisa berubah ini karena memang orang tua hijrah, atau memang ada keinginan ikut hijrah juga? Karena biasanya anak nih kaget ketika orang tuanya hijrah.
Sebenarnya bersamaan ya. Bersamaan. Waktu itu emang saya sudah pengen larinya ke syariah. Oh, Gitu. Karena itu tadi Beberapa tahun kemudian saya diamanahkan ini, sevisilah bahwa yuk jalanin yang syariah. sama bapak tadi. Ya, tapi fair-fairan. Mungkin kita akan berdarah-darah dulu nih ya. Kenapa berdarah? Mungkin berdarah-darahnya untuk membersihkan yang kemarin. Masya Allah. Tapi nanti juga lupa. Kenapa lupa? Lupa kalau akhirnya udah pada semua berdarah-darahnya udah lewat, nanti juga Allah kasih jalan, nanti lupa sama yang kemarin, jadi cerita. Jadi kita bisa kasih tahu orang, kalau berdarah saya susah berdarah, benar berdarah, ibarat kata ya, berdarah-darah, tapi hidup ya lewat. Karena dijaga. Iya. Tapi satu yang nggak didapat sama orang menurut yang pengalaman saya ya, yang kalau kita nggak sesuai coba menjalankan belajar benar-benar tentang syariat, ketenangan. Sama persis ya. Karena tadi kan dicerita di awal tadi, Tenang. walaupun rame, tapi keluarga nggak tenang. Keluarga nggak tenang, capek gila, capek banget ya, capek kerja capek, duit banyak ya, kerja capek, tapi keluarga ada aja masalahnya. Tahu-tahu ada sakit yang kita nggak tahu ini kenapa sakitnya. Saya pernah anak saya ada yang sakit tuh, sakit kulit nggak tahu kenapa. Ini kenapa nih? Alergi. Oke alergi, sampai saya bawa mana? Tapi nggak ini, ada yang salah ini, gitu. Waktu itu jujur saat saya tuh vendor, saya arsitek. Saya punya konsultan arsitek sama interior desain. Saya kerjakan beberapa kantor bank konvensional tadi. Itu masalahnya ternyata Tat. Ketemu Ustadz Syafiq Reza Basalama, dibilang, "Dad, tinggalin. Ana dah kontrak sekian miliar." Ana bilang, "Tapi ini Ana kena denda kalau Ana batalin." Yang ngasih rezeki siapa? Nggak bisa ngomong Ana. Itu di Bandung itu. Ya udah, pulang, Ana lepasin semua. Bisnis yang franchise juga ternyata ada ribanya Tat, karena ternyata pembagian sirkohnya itu ada ribanya. Secara Anda belum paham ilmunya, ternyata kan nggak boleh apa namanya royal apa keuntungan itu bukan dari modal ya Tat ya, tapi dari keuntungan bersih ya. Nah itu ternyata ada Dia kesalahan. dari modal. Dia minta dari modal. Nanti Tidak ada siap rugi. ada siap rugi. Itu riba. Padahal kan syariah siap untung siap rugi ya Tat. Iya. Dari situ ya udah sadar. Ya alhamdulillah masih sadar. Alhamdulillah masih sadar. Kan kemauan ya Tat ya. Tapi mungkin menarik, kadang kita tahu tapi kita nggak mau. Beda ya. Kita tahu. Mungkin bisa dibilang kalau anak muda sudah nonsen deh. Orang nggak tahu tentang agama itu nonsen ya. Cuman pilihannya mau jalanin Atau enggak? apa enggak, siap dengan konsekuensi apa enggak. Udah itu aja. Kalau dibilang nggak tahu orang yang menarik nih Mas. Kalau saya lihat tadi, Mas sudah dikontrak sekian miliar loh. ya. Tapi ketika diberi nasihat oleh Ustadz tadi, Mas tinggalin. Yang beri rezeki siapa? Mas langsung siap untuk ninggalin. Itu luar biasa Sobat AMDK. Ini masalahnya. Saya terima kasih sama Ustaz Syafiq. Caranya kena soal. Kadang ada orang dakwah, sama aja orang ngajak sholat. Saya ajak sholat nih, ada orang nggak sholat, kayak ada beberapa teman saya sholat. Kita bilang, lu nggak sholat, lu dosa, lu masuk neraka bro. Itu nerakanya neraka sakor. Nambah nggak sholat dia. Betul. Tapi kalau caranya dibawain sarung, bro, kemarin gua lihat sarung, inget lu pakai sarung ya, barangkali lu mau sholat. Barangkali kan, lumayan lah maghrib. Mungkin dia sholat maghrib, tapi akhirnya dia sholat, mau sholat. Kan tinggal caranya. Dakwah juga ada strateginya ya, benar Ustaz ya. Hikmah ya, dengan hikmah ya. Kita boleh tegas, tapi dengan hikmah. Bukan menghakimi. Bukan menghakimi, tambah bener itu. Apalagi kan anak muda zaman sekarang. Bener, banyak kan kalau Ustaz sekarang kan jeder langsung. Ya assalamualaikum Ustaz, ana ada ini Ustaz. Enggak sih, tapi ya itu ya. Tapi efeknya Anda rasain sih gitu. Tapi emang siap dengan konsekuensi. Masya Allah, nih Sobat AMDK. Jadi luar biasa. Apapun ketika kita sudah diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau mengingatkan siapa yang berrezeki? Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung siap meninggalkan padahal udah kontrak sekian M loh. Bukan rupiah, bukan berapa ratus ribu, berapa juta lagi. Kena denda lagi. Kena denda lagi. Karena batal kontrak kan kena ya.
Tahu lah Ustaz. Tapi beliau siap, ini luar biasa ini. Amin. Ini jadi sobat AMDK jangan ragu. Oh, Ustaz, nanti anak kena denda kalau ninggalin ini. Gak kepikiran lagi ketika sudah disebutkan bahwasannya Allah yang beri rezeki. Luar biasa. Nah, itu yuk. Tapi ada juga Tat, harus siap juga Tat, dalam artian namanya orang hijrah itu nggak langsung mudah. Ada ujian. Tapi fair sama diri sendiri. Berapa lama kita ninggalin Allah sama berapa lama kita kenal sama Allah. Paling kita kenal sama Allah mungkin kalau hijrahnya saya paling berapa? 6 tahun. Tapi berarti kan umur saya sekarang 33 tahun. Berarti 20 sekian tahun tuh saya nggak kenal sama ilmu syariat nih. Berarti kan wajar kalau Allah itu ngetes buat bersihin yang 26 ini. Gitu aja. Nah, ini yang banyak Fair dong. Jangan saya kan udah hijrah kok susah. Ente waktu nggak hijrah kemana gitu loh. Berani ente bilang gitu, kemana yang 20 sekian atau 30 sekian atau 40 sekian tahun ini kemana? Terus mau enak hijrah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dibandingin sama hidup ente dari balik sampai sekarang dosanya gitu. Fair dong. Nah, ini yang tidak banyak Fair dong. Ini yang tidak banyak diketahui oleh sobat AMDK nih. Iya dong. Yang ingin hijrah ataupun yang baru hijrah, mereka berpikir seperti itu. Baru hijrah, katanya kalau hijrah akan dijaga oleh Allah gini. Kajian Ustadz kayak gitu katanya kan. Tapi kok ini hijrah malah makin sulit. Ini jawabannya nih. Sebenarnya sulitnya itu kan buat ngapus dosa juga. Buat suruh sabar, buat bersihin yang kemarin. Masya Allah. Tapi jujur ya, ini nggak mudah, berdarah-darah, bener bahasanya itu berdarah-darah gitu. Tapi insya Allah tenang dapat. Kalau ujian pasti ada, namanya manusia pasti diuji. Udah jelas sih. Dan itu janji, dan itu udah dikabarkan oleh Allah. Udah dikabarin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah sekiranya manusia berkata, saya beriman pada Allah, tapi mereka nggak diuji? Nah, antum baru hijrah, wajar kalau diuji. Wajar, bukan wajar. Harus. Kalau nggak Mau naik itu kan harus ujian dulu. kalau nggak diuji, ya Gimana mau naik? gitu. Itu dia nih yang banyak orang, karena banyak sekali sobat-sobat ini yang baru hijrah, mereka nggak tahu bahwasannya Allah tuh udah ngasih clue loh, udah kasih tahu kalau ente mengaku beriman pasti diuji sama Allah. Bahkan jelas banget kan, diuji dengan kekurangan harta, keresahan hati, ketakutan. Ya udah, siap deh gitu. Siap deh Kalau mau naik kelas. mau naik kelas. Subhanallah. Dan itu antum ketika bimbang seperti itu, diberikan ujian seperti itu, motivasi terbesar antum apa? Motivasi terbesarnya. Nah, pasti kan istri juga akan gerutu tuh. Enggak, Enggak. istri dukung. Masya Justru Allah. salah satu yang Bisa kuat. yang menguatkan saya, yang pertama itu ibu, jelas ya. Kalau ibu kita udah doa ya. Tapi istri ini waktu itu saya pernah bilang, waktu saya menikah kan saya hijrah ke sini. Saya mau bakti dulu sama ayah ibu saya. Kamu mau ikut, kita lanjut. Kalau enggak, ya bismillah, berarti kita belum. Gitu. Dan dia jawab, loh, kalau kamu bakti sama orang tua kamu, kan saya juga ikut kamu masuk surga. Gitu. Kalau kamu imam saya benar, kan kamu bawa saya sama anak-anak. Allahu Akbar. Kalau kamu jadi orang yang benar, orang yang bakti, orang yang dijamin masuk surga, kamu bisa bawa keluarga kita ke surga. Mau nyari apa lagi? Kalau udah tujuannya ini, nanti dunia juga ada aja kok. Dan itu beneran, Anda Masya Allah ya, sama istri Anda, bukan Anda mau jalan. Anda pernah di posisi yang nggak ada uang juga pernah kan? Tapi Anda belajar satu hal dari istri Anda, itu adalah tetap bisa happy. Keren ya. Kenapa sedih? Jadi berarti memang kebahagiaan itu bukan dari uang ya? Bukan. Gimana cara mandang hidup itu bahagia. Saya sekarang saya happy. Saya nggak minum, nggak makan, nggak apa. Saya ketemu hari ini saya mundurin semua acara. Ada Ustadz Dio udah datang. Oh siap. Aman bro, gue mundur dulu ya. Happy. Jadi lihat cara mandangnya aja. Bagaimana? Karena kan semua sudah dituliskan. Semua sudah dituliskan. Karena kita selalu bersyukur ya. Bersyukur. Masya Allah. Dan ini janji Allah juga, ketika antum semakin bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya.
La in syakartum tapi la mungkin azidannakum. itu juga sih lingkungan ya. Ketika hijrah ya kita ganti lingkungan, ganti kawan. Sekiranya kawan-kawan, bukan berarti kita sok gue udah soleh nih ya, gue udah bener nih, enggak. Nah ini banyak juga nih kan Enggak aku anak nih ya. muda soalnya Iya, kan. iya kan. Ah lo, waduh dia mah udah begini. Bukan bro, bukan gitu. Gini ya. Karena nanti kan rata-rata kan tergoda nanti dengan temen. Nah, Betul. Temennya. kalau saya bahasanya gini, gue tahu diri, gue masih lemah imannya gitu. Kalau pasti itu gue ke bawah. Gue ke bawah daripada gue ke bawah. Gue cari teman yang bisa bawa. Gue bisa nyari teman yang bisa benar. Gue cari teman yang bisa bawa. Jadi yang penting bukan banyak temen, Tuh dengerin, bukan banyaknya temen. tapi Temen yang berkualitas, temen yang bisa ngingetin, temen yang berani, temen yang bisa jadi saudara yang ngingetin, orang-orang yang bisa ngingetin kalau kita salah, itu temen. Masya Allah. Antum mirip banget Ustaz Syafiq lama-lama. Apa? Mirip saya Ustaz Syafiq. Guru aneh itu. Anda demen banget sama. Temen yang baik. Enggak, Masya Allah. tapi iya benar Nurun teman. banget. Circle Anda nggak banyak, cuman Anda emang nggak tahu ya, Anda emang demen sama yang ke agama lah. Tapi ini luar biasa Anda nih, lain. Sobat TMDK, lagi-lagi temen. Teman. Jadi kalau memang kita hijrah, kita memang harus siap meninggalkan teman-teman yang membawa kita biasa ke jahiliyah, kepada kehidupan yang jahil. Jadi memang harus siap itu. Kalau antum memang ingin berubah, benar-benar ingin hijrah, tinggalkan teman-teman yang lama, yang masih membawa antum kepada hal-hal yang melanggar syariat. Carilah teman-teman yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengingatkan kita. Yang bisa ngingetin. Karena di posisi itulah, di posisi baru hijrah itulah kita masa-masa bimbang. Betul. Kalau kita nggak punya teman yang bisa menguatkan, balik lagi. Benar, balik lagi. Karena kunci juga di temen, banyak faktornya sih. Keluarga juga bagaimana, Oh, jelas. tapi lebih kepada juga kitanya mau kayak tadi, konsekuensinya mau gimana, Betul. mau sampai mana. Tapi dilihat ini yuk sama Mas Dodi. Apa yang membuat dia kuat itu yang harus dicari. Apa? Ternyata dia punya goal, punya target. Ini yang membuat dia kuat. Apa targetnya tadi? Surga. Jannah. Itu yang membuat antum kuat. Jannah. Karena antum setiap ingin lalu ingat sorga ini. Kalau gua gini neraka, makanya antum langsung bisa cepet. Antum nggak mikirin lagi karena tujuan antum ini. Nah, di situ tadi orang tuanya juga bilang, yang selalu sering habis sampaikan, ketika dia sudah punya goal, tujuan itu jannah, dia buat jalan, buat sarana untuk bisa menuju sorga itu dengan mudah. Apa itu tadi? Jujur. Ya. Dia konsekuensinya jujur, berani dia ngomong ini salah, ini bener, Tuh. ini gua salah loh, terima kasih banget loh gua diingetin. Kejujuran yang keluar dari hatinya. Karena yang tahu salah, kadang kita nggak ngelihat salahnya kita, jeleknya kita tuh nggak tahu. Yang tahu tuh yang Itu tinggal luar sama biasa, kita, kan? yang ngelihat kita, yang peduli. Yang peduli itu yang ngasih tahu yang salah, bukan yang apa-apa. Nggak gitu, iya. Nggak apa-apanya itu kalau udah dibenerin ya, yang penting udah tinggalin nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa, itu enak ya kan, Iya. bukan yang udah santai aja. Oke, tapi ini urusannya akhirat dulu, nggak bisa santai. Nih kekuatan. Jadi kekuatan dia bisa seperti ini karena ada tujuannya jannah. Nah, diperkuat lagi apa yang disampaikan orang tuanya tadi, yang selalu sampaikan itu Rasul yang ngajarin. Jalan untuk menuju jujur. Makanya setelah Rasul, khalifah pertama itu apa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu identik dengan jujur. Nah, siapa yang temennya lagi? Yang kedua, tanggung jawab itu amanah. Umar bin Khattab. Maka yang terbaring di samping kanan kirinya Rasulullah itu adalah jujur dan amanah. Ini yang dijamin jannah ini. Nah, Berat nih, jujur sama amanah ini bukan hal mudah soalnya. itu juga amanah kan? Hah? Amanah Nah, ini bukan hal mudah. setelah ini kekuatan yang bisa membuat antum tetap ini sehingga mudah ke sana, apa kata Allah? Katakan Anda beriman. Anda beriman. Amin tu bila sumastaqim. Katakan Anda beriman, setelah itu istiqomah. Nah,
kita sekarang ini sedang jihad. Siap jihad. Insya Allah. Tat. Jihad itu adalah janji istiqomah harus antum dahulukan. Nah itu dia konsekuensi ya Tat. Iya. Jadi dalam kondisi macam gini nih, istiqomah antum membuat ini bisa jadi teladan bagi anak-anak muda di kota lain yang hari ini ada di Lampung. Belum tentu, belum pernah dapat ada kafe seperti ini nggak ada musik. Iya, betul. Saya tuh punya, saya Rio ini, saya itu punya rencana juga, itu ingin bikin kafe sama temen. Orang tuanya juga pengusaha juga, anak ini satu visi sama Rio. Kita sama-sama pengen kafe, malah ternyata udah kedahuluan. Ada kafe yang berani. Ya nyontoh dong. Nggak perlu ada yang kedahuluan. Nggak perlu keduluan. Iya. Rezeki udah diatur. Makanya. Ada bisa nurut. Kedahuluan tuh maksudnya kebaikannya. Iya. Dia nak sabiqul khairat, berlomba-lomba. Oh, Karena Allah. pengen duluan gitu loh, yang nyiptakan. Sebenarnya ada lagi ikut. Ternyata kalau dia ikut, antum dapat pahala juga. Itu Oh, saya tuh pengennya yang duluan, antum yang nyontoh anak. Kalau kebaikan pengennya itu, ternyata antum duluan. Ya, kan nggak apa-apa kan? Iya, kalah pas sabiqul khairat. Ya enggak, Masya Allah. Bikin yang lebih baik lah. Ini Ah, kan bisa. itu. Gitu. Karena kita memang kemarin kita pengen buat kafe juga yang memang nggak kayak gini, nggak ada musiknya. Belum Rio kan keliling kafe-kafe, belum ada. Di sini, bener-bener Nuansanya alam gitu kan? Iya, Sejuk. Ajib Kitchen ini kita dobrak. Biasanya restoran Arab itu identik sama Nah, tinggal antum cari lagi. tempat-tempat. Kenapa antum gabungkan Arab dengan Inggris? Arab dengan Inggris. Iya kan? Sebenarnya sepele Tat. Kenapa Arab dengan Inggris Tat? Kenapa Indonesianya nggak ada? Kenapa Indonesia nggak ada Tat? Yang pertama Tat, bisnis ada segmentasi dan apa yang ilmu yang kita kan kalau mau berbisnis harus ada ilmunya dulu. Alhamdulillah ilmu kulinernya sampainya di makanan Arab Tat. Kenapa digabungkan sama Inggris Tat? Atau modern lah Tat ya. Saya punya prinsip sih, bukan prinsip ya. Saya punya visi dan beberapa teman juga. Kalau mau jadi orang Islam itu harus kuat, harus pinter Tat. Bukan. Jadi kalau bahasa Arab tuh nggak pinter gitu. Loh, bahasa Arab pakai Tat. Tapi bahasa Inggris juga jadi tinggalkan Tat. Supaya kita nggak dibodohin sama orang Inggris Tat. Ini segmennya untuk orang Arab, untuk orang Inggris atau untuk orang Indonesia? Untuk semua kalangan Tat. Alhamdulillah orang Inggris Krui banyak kesini Tat. Oh, yang dari Kuri? Iya, orang Chinese banyak kesini Tat. Orang Turki, orang Arab banyak kesini Tat. Buat semua Tat, gitu Tat. Tapi kita pengen tunjukin kalau dengan diterapkan mungkin masih banyak yang belum diterapkan ya Tat ya. Dengan sedikit demi sedikit kita terapkan Atau ini. masih juga setelah Ajib Kitchen keren dong. Ajib Kitchen kan. Ajib Kitchen. Karena emang jujur sih awal tempatnya ini berdiri Tat bukan soal makanannya Tat. Nuansa. Bukan. Saya sama istri diriin tempat ini supaya karyawan sini hidup. Supaya karyawan sini membantu khairun nas anfa'ahum linnas. Iya, supaya karyawan sini bisa karena rata-rata yang kerja di sini penopang keluarganya. Jadi alangkah bahagianya kami kalau tempat ini bisa membantu mereka semua. Nah, untuk waktu sholat gimana? Berhenti Tat. Waktu sholat mereka sholat. Berhenti atau antum buat close? Enggak. Tutup? Enggak. Aksan gitu. Kalau saya sih masih bergantian Tat, karena terkadang ada konsumen yang masuk tapi yang lelaki didahulukan, baru yang perempuan gitu. Enggak, usahakan bagaimana cara waktu sholat itu kita usahakan memang itu yang tadi antum sudah gantungan sama Allah. Nah, ketika Allah panggil, masa kita mau masih melayani? Kan kasih waktu. Tapi malah alhamdulillahnya gini Tat, kejadiannya Tat, walaupun saya gitu Tat. Begitu waktu sholat, alhamdulillah konsumennya di sini ya Ustadz bisa lihat sendiri ya muslim semua. Waktu sholat ya mereka bareng sholat. Jadi nggak ada yang nunggu makanan juga Tat sebenarnya tanpa Anda kasih peraturan gitu. Karena gini Tat, Anda pengen
Ana masih pengen, kalaupun mereka ini pengen sholat harus dari mereka, tapi kita cuman menggiring mereka untuk melaksanakan itu, bukan memaksakan itu. Akhirnya dengan alhamdulillah, nggak tahu ya dengan cara anak muda tadi sih ya, karena isinya anak muda, gayanya anak muda tuh gitu saat. Kalau langsung berhenti ya sholat begini ya, nggak bisa tak. Tapi kalau oke nih dibikin lingkungannya ini sholat semua, mereka jadi sholat. Ini ya. Iya. Iya. Jadi ini yang anak coba sampaikan ke antum karena Rasul yang ngasih tahu. Antum sudah punya niat jannah. Jadi pertama kali yang akan ditanya oleh Allah itu sholat. Dan Rasul kasih tahu sebaik-baik amal, Abdul amal as-sholatu awwalu waqtiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Nah kita di bank itu kita buat jadi 5 menit sebelum waktu sholat ditambah 15 menit setelah. Jadi 20 menit itu jadi istirahat untuk meng-close, jadi nggak melayani. Jadi kalau ada pegawai yang kantor kita ini antum foto kasih tahu karena itu sudah keputusan direksi. Oh gitu. Iya. Di BNI Syariah ya tadi. Karena dulunya di kantor kita, di tempat anak mimpin anak buat gitu. Nah, itulah yang menyegerakan. Jadi kita tidak nyari nasabah, Allah yang datangi nasabah. Ketika kita mendahulukan, nah, anak lewat ini. Oh, ilmu rame lagi nih. Iya. Ilmu rame. Karena akan mencari tahu loh. Ilmu rame nih. Di kantor kita yang kerjasama dengan orang Chinese ini, orang kafir ini, itu kantor pusat kita. Karena di cabang waktu itu dia diperintahkan buka rekening di kantor kita, nggak mau. Padahal dia kerjasama dengan kantor kita, nggak mau dia punya kantor bank syariah lain. Ketika dia datang ke kantor saya, itu komisarisnya sama presiden direkturnya datang ke kantor saya yang sudah kerjasama dengan kantor kita, tapi di cabang lain. Diminta buka rekening, nggak mau. Datang ke kantor saya, barusan duduk gitu, azan asar berkumandang. Anda langsung ngomong, Pak, minta maaf. Yang ngasih rezeki saya, yang nyiapin saya sudah manggil. Padahal baru datang tuh, belum mau ngobrol. Tapi kemana? Anda langsung ngomong, saya minta maaf. Saya memenuhi panggilan ini. Bapak kalau mau nunggu saya, ini Bapak duduk sini, ini minuman, silakan cicipin. Kalau tidak, di samping saya ada kantor bank juga, bank Konven sama bank syariah. Silakan ke sana. Maaf ya, saya langsung tinggalin. Ya Pak. Habis salat asar saya naik. Saya duduk, langsung bilang, Pak Dwi, mana formulir pembukaan rekening? Nggak ngomong saya, dia langsung nanya, mana formulir pembukaan rekening? Saya mau buka rekening di sini. Itu orang kafir. Sini saya kok kerasa. Masya Allah dengar ceritanya. Ana lapor langsung ke kantor pusat. Buka rekening tempat kami. Nah, waktu itu saya di Kerawang, ada juga satu aku misalnya nih ya, yang saya dakwah ya orang tua antum. Antum ikut. Ternyata apa? Antum yang tertarik. Nah, kantor dia itu di Jakarta Timur, di belakang kantor kita. Bank juga, bank kantor cabang kita. Dia apa? Datang ke tempat saya ke Kerawang. Waktu mau datang, pemasaran saya ngasih tahu, Pak Dwi, itu bendaharawannya orang kafir loh. Dikira kalau macam gini ketemu orang lain tuh nggak bisa ngomong gitu. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kenapa? Boleh. Gitu. Ngapain ini? Nah, datang Pak berdua dia. Yang antum sama bawa yang pegang bendahara tapi kafir dia yang Anda ngobrol jelasin. Apa kata dia langsung ngomong, Pak, kita buka rekening di sini. Jadi orang kafir yang ngasih kita buka rekening di sini. Ketika Anda jelasin syariah, buka rekening ke tempat saya berapa Pak? Bukan 1M 2M Pak, sekali buka tuh 35 miliar Pak. Masya Allah. Jadi yang macam-macam gini nih itu tadi, karena setiap saya mimpin, saya bawa mereka untuk takut dulu dengan Allah. Nah seperti yang aku sampaikan, cuman semuanya saya dasarkan itu. Apa yang dikatakan Rasul, sebaik-baik amal, sholat di awal, itu saya kerjain. Nggak takut saya mau. Nah, itu juga, ini sebagai penutup kita, ini Mas nanti bisa buka surat Al-Ahzab ayat ke-35.
Di situ adalah runtutan. Allah memberikan tingkatan, level yang paling terakhir yang Allah sebutkan, yang paling tinggi adalah wadzakirinallaha katsira. Mengingat Allah yang paling berat, yaitu adalah sholat. Salah satunya adalah sholat. Zikir kepada Allah yang paling tinggi yaitu adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar, itu dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45. Jadi zikir yang paling agung insya Allah adalah sholat. Itulah kenapa beliau mengingatkan masalah sholat kepada kita semua. Karena yang paling berat diantara kita adalah sholat. Dan Allah menyebutkan wadzakirinallaha katsira di dalam surat Al-Ahzab, itu adalah tingkatan yang terakhir, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sobat AMDK, semoga kita semua bisa diberikan istiqomahan di jalan yang hak ini, dan semoga pertemuan ini bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Mungkin seperti itu Mas Dodi, terima kasih banyak atas wawancaranya, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan sobat AMDK, terima kasih juga sudah menemani Bang Rio nih untuk bertemu dengan Mas Dodi. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah azan maghrib. Waktunya buka puasa. Bismillah. Alhamdulillah, lega. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Artinya telah hilang rasa haus, telah basa tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat insya Allah.